Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Peran pos pelayanan terpadu Posyandu makin sentral dalam deteksi dini dan pencegahan penyakit. Pada Agustus 2023, Kementerian Kesehatan meluncurkan integrasi layanan primer. Sebagai tindak lanjut, Posyandu kini harus melayani warga dari semua kelompok usia atau siklus hidup. Tanggung jawab yang meluas menuntut kader Posyandu menambah kompetensi layanan. Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, CISDI, memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kader Posyandu siklus hidup di beberapa wilayah. Salah satunya Posyandu Mawar A di Mekarjaya, Kota Depok, Jawa Barat. Bagaimana hasilnya? Jurnalis KBR Cornelia Wendelina berbincang langsung dengan para kader Posyandu Mawar A dan petugas puskesmas tentang bagaimana mengelola Posyandu siklus hidup. Simak kisahnya yang dibacakan Astri Wanasari. Usianya 13 bulan. Sedari pagi, Maruyah sudah berada di meja penyuluhan Posyandu Mawar A, Mekarjaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ia melayani peserta Posyandu dari berbagai usia, meski didominasi ibu dan balita. Jadi untuk mengetahui perkembangan balita yang dari umur 0 sampai 2 tahun, itu di bagian penyuluhan saya. Saya harus tahu dia udah bisa apa aja, perkembangan gimana di situ. Maruyah adalah ketua Posyandu Mawar A. Ibu rumah tangga ini sudah 2 tahun menjadi kader kesehatan. Tugasnya memberi layanan kesehatan dasar seperti penimbangan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, serta pencatatan, pelaporan hingga edukasi soal gizi. Kader juga membantu tenaga kesehatan melakukan proses screening imunisasi. Sebelumnya, kader Posyandu Mawar A hanya melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, sejak Agustus 2024, tugas mereka bertambah. Kita harus menangani seperti balita, bayi, bumil, bu menyusui, lansia, pralansia, anak sekolah. Semua yang kita harus kita rangkap. Itu. Kalau dulu kan Posyandunya kita berhubungan cuma sama balita. Ini lantaran ada kebijakan integrasi layanan primer dari Kementerian Kesehatan. Posyandu sekarang melayani warga dari segala usia. Namanya pun berubah menjadi Posyandu siklus hidup. Alhasil, ada kebutuhan meningkatkan kapasitas kader Posyandu. Kemenkes menetapkan 25 kompetensi dasar yang harus dikuasai kader Posyandu siklus hidup. Pada Juli 2024, Maruyah mengikuti pelatihan dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI. Selama 4 kali pertemuan, ia dilatih bagaimana memberikan layanan kesehatan dasar tak hanya kepada ibu dan bayi, tetapi juga remaja, usia produktif, dan lansia. Salah satu materinya tentang screening dasar penyakit tidak menular atau PTM, khususnya hipertensi dan diabetes. Yang tadinya saya belum paham untuk kayak pengecekan gula, kolesterol, tensi. Jadi sekarang saya udah bisa, harus menguasai itu juga gitu. Sekarang kita harus bisa semua. Hasil pelatihan langsung diterapkan di kegiatan rutin Posyandu dan saat kunjungan ke rumah-rumah warga. Kader kini juga menjangkau para lansia. Mereka membawa sejumlah alat seperti timbangan, pengukur tekanan darah, dan pengukur gula darah. Kayak model balita, kita harus kunjungan 4 balita. Untuk lansianya dan untuk PTM-nya 6 orang. Jadi biasanya lansia itu malas ke Posyandu. Sekarang kalau kita kunjungan, datang tuh rame-rame. Jadi itu yang ininya lah. Enakan di situ. Jadi kita nggak pakai ngeliling satu-satu rumah, mereka pada ngumpul sendiri. Di kunjungan itu kita melakukan pengukuran, penimbangan, ada pengukuran lila, lingkar kepala gitu. Sekalian juga kita screening PTM untuk lansianya. Riani Noviasari sudah sejak 2019 menjadi kader kesehatan Posyandu Mawar A. Ibu rumah tangga 31 tahun ini juga dilatih CISDI tentang layanan Posyandu siklus hidup.
Sekarang ia bisa menggunakan alat cek gula darah. Dulu itu aku nggak berani ya yang namanya sama jarum suntikan gitu ya, sampai kita juga kan kayak cek gula gitu segala macam nggak berani gitu kan. Ini disuruh buat ngecek lansia gitu kan langsung kan. Itu akhirnya pas di pelatihan itu ya aku jadi bisa nyoba pakai itu ya jarum cetrekan untuk gula darah, kolesterol gitu kan, itu kan ada jarumnya. Mana teman-teman juga kan, udah ayo Riani maju gitu kan. Pertama takut, ya udahlah bismillah bisa. Akhirnya berani kan, bisa. Jadi bisa sekarang mau ngecek PTM juga bisa. Pelatihan CISDI memperkuat pemahamannya tentang layanan kesehatan inklusif. Semangat ini dibawa Riani ketika berkunjung ke rumah warga, mendekatkan akses layanan ke sebanyak mungkin orang. Tidak ada perbedaan antara gender, ras, dan juga disabilitas. Jadi semua sama kita screening, semua sama kita pantau pertumbuhan dan perkembangannya dia gitu. Pengetahuan dan keterampilan Riani tentang kesehatan meningkat sejak menjadi kader Posyandu. Ini juga sangat membantunya ketika membesarkan anak pertama. Ia pun makin optimistis merencanakan kehamilan kedua. Itu kan belum tahu apa-apa ya, cara mengasuhnya gitu ya, harus gimana sih gitu. Jadi kayaknya seneng aja gitu bisa masuk ke Posyandu gitu kan. Jadi kita juga bisa sekalian belajar kan, apa sih yang dibutuhin bayi, balita gitu kan. Pengen aku kasih tahu juga sih ke ibu balita, dulu pengalaman aku seperti ini loh. Manfaat sebagai kader Posyandu dirasakan pula oleh Maruyah. Ia berupaya menerapkan gaya hidup sehat di keluarga. Kadang saya juga jadi cerewet, nggak boleh makan mie ini, kalau nggak boleh di ruangan. Karena untuk berhenti mungkin susah ya kalau suami, kalau anak saya mungkin agak-agak masih dikurang-kurangin karena saya suruh ngomel. Marwiyah juga senang karena punya banyak teman dan jaringan. Yang tadinya di rumah cuma nggak ngapa-ngapain, duduk sekarang terjun ke sini, kita jadi kenal banyak orang. Ya kan, terutama kayak bidan, kayak para orang-orang Pokja, orang kecamatan, semua kan turun. Kita juga sempat didatengin sama Bu Wali Kota. Itu kita manfaatkan di situ. Jadi kita Total ada 8 dari 13 kader Posyandu Mawar A dilatih CISDI dalam program Pencerah Nusantara Puskesmas Responsif Inklusif Masyarakat Aktif Bermakna atau PN Prima. Usai pelatihan, mereka mendapat pendampingan dari fasilitator CISDI di Kota Depok, Dewi Agustina. Tiap bulan kita melakukan mentoring di posyandu masing-masing bersama kader, merefresh materi yang sebelumnya sudah dilatihkan waktu pelatihan supaya kader tidak lupa. Nurse Dewi juga ikut memantau kader saat kunjungan ke rumah warga. Jadi kita bisa melihat bagaimana kualitas pelayanan kader ketika diberikan ke masyarakat. Kemudian dari hasil project itu kita tahu kurangnya ada di mana, baru kita melakukan coaching. Kalau coaching ini per individu, jadi private saya dengan satu kader. Ibu kurangnya di mana yang sudah bagus di mana gitu. Jadi memang untuk belajar bersama kader ini terus-menerus, nggak cuma satu kali pelatihan di awal kadernya ditinggal. Dewi bilang kader memegang peran kunci agar layanan kesehatan menjangkau semua warga. Fungsi promosi dan edukasi mereka jalankan melalui pendekatan sosial. Karena kan biasanya yang datang ke posyandu orangnya itu lagi. Nah untuk yang masyarakat yang lain, yang remaja hingga bapak-bapak yang jarang datang itu nggak terjangkau nih. Makanya ibu kader juga kunjungan dari rumah ke rumah atau ikut hadir di pertemuan-pertemuan warga, kemudian melakukan screening PTM supaya bisa tadi terlayani juga orang-orang yang nggak datang ke posyandu. Kader posyandu sangat membantu kerja petugas kesehatan, kata ahli gizi atau nutrisionis di Puskesmas Sukmajaya Depok, Isna Saida. Kalau dari capaian sih alhamdulillahnya kalau di Sukmajaya masih sesuai dengan target yang ditetapkan ya oleh Dinas Kesehatan, dan memang semakin banyak kader, semakin banyak juga pemantauan balita, berarti kan semakin terlihat juga nih ada masalah apa di wilayah sebenarnya. Gitu. Nah, itu yang menjadi lebih bagus karena kan kalau kadernya sedikit untuk kunjungan dan lain-lainnya sedikit, ya berarti kan masalah-masalah yang ada di masyarakat juga kan akhirnya nggak kedeteksi. Para kader yang kompeten bakal menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Isna mengapresiasi CISDI yang konsisten memperkuat kapasitas kader posyandu maupun petugas puskesmas. Kita juga yang dari puskesmas kan juga masih mempelajari juga, sama-sama belajar seperti apa sih perbedaan posyandu yang dulu dengan posyandu siklus hidup yang sekarang. Makanya kemarin itu CISDI kan melatih dulu kami nih, tenaga kesehatannya dulu kan. Baru setelah itu kami latih kadernya.
Sebagai bentuk penghargaan, CISDI menginisiasi insentif bagi kader Posyandu. Tiap kader berhak mendapat insentif dasar sebesar Rp200.000 per bulan jika memenuhi target yang ditetapkan. Fasilitator CISDI di Kota Depok, Jawa Barat, Dewi Agustina. Untuk insentif dasar itu yang pertama target melakukan screening PTM ya, jadi penjangkauan ke usia produktif hingga lansia itu 6 orang targetnya. Kemudian untuk kunjungan balita yang bermasalah gizi 4 balita. Kemudian kunjungan untuk screening imunisasi itu 4 balita. Kemudian membagikan konten terkait imunisasi itu ke 4 orang tua balita melalui WA atau media sosial lainnya. Menurut Riani Noviasari, kader Posyandu Mawar A, ada beberapa tambahan insentif lain yang bisa diperoleh kader. Itu juga ada bonus-bonus lainnya ya, seperti misalkan balita yang kita dampingin, dia tuh lulus, ibarat kata gizinya jadi baik deh gitu, itu dia lulus, kita dapat insentifnya, itu 15.000 per sebulan ya, berarti per kegiatan. Dan ada juga kalau misalnya kita bikin konten sendiri, itu ada lagi bonusnya 15.000. CISDI mendorong pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan kader Posyandu. Menurut manajer program layanan kesehatan primer CISDI, Agatha Tias, kader layak diapresiasi karena memikul tanggung jawab yang makin berat. Posyandu itu, kader-kader itu sekarang tuntutannya tuh gede banget gara-gara yang undang-undang kesehatan, kemudian sekarang tuh ada integrasi layanan primer, jadi program transformasi dari Kementerian Kesehatan. Semua tuh beban sekarang jadi ke kader, tapi dukungannya tidak sebanding dengan ekspektasinya gitu. Makanya CISDI sebagai organisasi masyarakat juga kita merasa solider lah gitu ya sama kader, dan kita tetap melihat bahwa mereka menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan juga, jadi why not gitu. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.